Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elang Cesano Pratama Alingga, kelas 10 MIPA 1 absen 11. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup di dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berdasarkan struktur dasar ekosistem, komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik terdiri atas beberapa komponen, yaitu 1. Udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya gas oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kalian tahu nggak sih bahwa udara yang bersih mengandung gas dengan komposisi yang permanen, yaitu 78,09% nitrogen, 21,94% oksigen, 0,032% karbon dioksida, dan gas lain. Kedua, air. Air merupakan kebutuhan yang tidak dapat terlepas dari kehidupan makhluk hidup. Sebagian besar tubuh kita tersusun atas air, yaitu sekitar 90%. Air berfungsi sebagai pelindung dan fungsi penghantar di dalam tubuh. Air dapat berubah wujud menjadi uap, cairan, atau es, bergantung dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif atau pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik dan sintesis, yaitu pembentukan mineral. Komponen tanah yang utama yaitu bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tumbuhan mengambil air dan mineral dari dalam tanah, sementara manusia mengambilnya untuk keperluan pemukiman, pertanian, peternakan, dan pertambangan. Keempat, garam mineral. Garam mineral merupakan senyawa yang terdapat di dalam tanah. Fungsinya untuk membantu proses metabolisme dan juga pertumbuhan suatu organisme. Yang kelima, sinar matahari. Sinar matahari adalah salah satu komponen yang berperan penting untuk membantu proses fotosintesis dalam kehidupan. Selain itu, hampir semua makhluk hidup memerlukan cahaya ini karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. Cahaya matahari juga mempengaruhi kelembaban dan peningkatan suhu atau temperatur udara yang berujung pada kondisi tekanan udara. Secara tidak langsung, semua komponen abiotik ini saling berkaitan satu sama lain. Keenam, suhu. Suhu merupakan hal penting bagi makhluk organisme karena suhu akan mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ada sebagian besar dari organisme yang tidak dapat bertahan pada suhu tertentu. Suhu terlalu dingin dan suhu terlalu panas dapat berdampak pada tubuh organisme, seperti merusak protein. Yang ketujuh, ada kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Daerah dengan tingkat kelembapan berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda juga. Yang kedelapan, derajat keasaman. Keadaan pH tanah sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH optimum, yaitu berkisar 5,8 hingga 7,2. Nilai pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Dan yang terakhir, ada topografi. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Topografi mempengaruhi keadaan iklim yang menyangkut suhu dan kelembapan. Topografi menentukan keanekaragaman hayati dan penyebaran suatu organisme. Sekarang kita akan membahas tentang komponen biotik. Yuk, kita simak video berikut. Komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi. Komponen tersebut antara lain bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata juga termasuk manusia. Berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi dua macam, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof. Organisme autotrof adalah organisme uniseluler maupun multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Misalnya fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Dari hasil fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen. Organisme autotrof merupakan produsen utama dalam ekosistem. Komponen heterotrof. Organisme heterotrof adalah organisme yang dalam hidupnya selalu memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya.
Organisme heterotrof terdiri atas herbivore sebagai konsumen primer, karnivor yang memakan herbivore sebagai konsumen sekunder 2, karnivor yang memakan karnivor lainnya sebagai konsumen tersier 3, decomposer serta decomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan seperti selulosa atau kitin menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya bakteri dan jamur. Sementara detritivore hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati, misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan kaki seribu. Yuk kita lihat skema siklus materi dan arus energi dalam ekosistem di bawah ini. Setelah kita membahas komponen biotik dan komponen abiotik, kita akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Di dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antara satu komponen biotik dengan komponen biotik lainnya, dan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antar komponen biotik dapat terjadi pada spesies yang sama ataupun yang berbeda. Interaksi antara komponen abiotik dengan komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biokimia yang akan kita bahas di video ini. Interaksi antar spesies. Organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok dan menempati suatu ruang tertentu, juga saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi akan mempengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Terdapat beberapa tipe interaksi antar spesies, yaitu netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang di dalamnya tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Sebagai contoh, anjing dan kucing, mereka berbeda kebutuhan, jadinya tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Mereka memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya, misalnya ruang, makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawin. Persaingan dapat terjadi pada organisme yang memiliki niche yang sama. Niche suatu organisme adalah posisi suatu organisme dalam ekosistem dan peranan fungsionalnya. Semakin besar kesamaan niche-nya, semakin intensif juga persaingannya. Persaingan dibedakan menjadi dua macam, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Intraspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme dari spesies yang sama. Contohnya sesama kucing berkelahi untuk memperebutkan makanan. Sementara interspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara organisme dari berbeda spesies. Contohnya tanaman jagung dan rumput sama-sama tumbuh di ladang. Komensalisme yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satunya pihaknya untung sedangkan pihak lain tidak untung ataupun tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu yang berenang dan diikuti oleh ikan remora. Amensalisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Sebagai contoh, pohon cemara mengeluarkan zat yang bernama alelopati untuk menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya, dan cemara tidak mengambil keuntungan maupun kerugian dari itu. Parasitisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain beruntung. Contohnya antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan darah dan berkembang biak sementara manusia dirugikan karena terserang penyakit berbahaya. Predasi yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Contohnya ular yang menjadi predator dari tikus. Protokoperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Mutualisme yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan dan saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan keharusan. Contohnya bunga dan lebah. Aliran energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Berdasarkan hukum termodinamika, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya, energi cahaya dapat diubah oleh tumbuhan hijau menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat melalui proses fotosintesis.
Sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini adalah matahari, sementara organisme merupakan komponen pengubah energi di dalam ekosistem. Dengan begitu akan terbentuk aliran energi dan siklus materi. Aliran energi dan siklus materi tersebut terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Herbivore mendapatkan energi melalui tanaman, kemudian karnivor mendapat energi melalui herbivore, dan energi itu akan berpindah dan seterusnya. Rantai makanan dibagi menjadi dua, yaitu rantai makanan perumput dan detritus. Perumput itu rantai makanan yang dimulai dari tanaman rumput, sementara detritus dimulai dari serpihan daun atau sampah. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Jadi dalam suatu ekosistem, sebuah rantai makanan saling berkaitan dengan rantai makanan lainnya. Jadi misalnya salah satu rumput itu dapat dimakan oleh beberapa jenis rantai makanan. Seperti itu. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik, tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya pada suatu ekosistem. Piramida ekologi dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida jumlah, biomasa, dan energi. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Piramida jumlah disusun berdasarkan jumlah organismenya, bukan pada ukuran tubuh organismenya maupun beratnya. Contohnya bisa dilihat di sini, yaitu 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier, itu paling sedikit jumlah hewannya. Namun ada paling bawah, yaitu semakin ke bawah berarti artinya semakin banyak organismenya. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Contohnya ada pada piramida terbalik, itu artinya piramida perairan. Contohnya juga bisa dilihat semakin besar piramidanya, semakin berat pula massa dari organisme tersebut. Sementara di daratan adalah kebalikannya, yaitu semakin besar piramidanya, semakin ringan pula masanya, dan semakin kecil semakin besar masanya. Piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Bisa dilihat di sini semakin dikit energinya, berarti posisinya dia adalah semakin paling atas. Contohnya di sini yaitu satu burung elang sama dengan 0,01 unit energi, sementara yang paling bawah yaitu tanaman, artinya semakin banyak tanaman, semakin pula banyak unit energinya. Produktivitas adalah hasil aktivitas metabolisme organisme berupa pertumbuhan, penambahan, dan penimbunan biomasa dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas primer dan produktivitas sekunder. Produktivitas primer adalah kecepatan pengubahan energi radiasi matahari melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis oleh produsen menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Produktivitas primer dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu produktivitas primer bersih dan produktivitas primer kotor. Produktivitas primer bersih adalah produktivitas primer kotor dikurangi respirasi, sementara produktivitas primer kotor adalah jumlah total materi organik yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Sementara produktivitas sekunder, dia adalah kecepatan penyimpanan energi oleh organisme tingkat konsumen. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu daur gas, cair, dan padat. Daur gas meliputi daur karbon dan nitrogen, daur cair meliputi daur air, dan daur padat meliputi daur fosfor dan belerang. Dinamika komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi serta saling memengaruhi satu sama lain. Komunitas bersama-sama dengan lingkungannya bersifat dinamis sehingga menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan dapat terjadi secara siklis maupun non-siklis. Siklis yaitu perubahan komunitas yang terjadi pada periode tertentu, akan tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Perubahan ini juga dapat terjadi beberapa
kali, misalnya perubahan rutin harian atau perubahan rutin musiman. Sementara non-siklis itu adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Perubahan komunitas secara non-siklis terkadang hanya dapat terlihat setelah beberapa tahun hingga berabad-abad, misalnya evolusi, migrasi, dan punahnya beberapa spesies tertentu. Suksesi adalah proses perubahan komunitas yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, sehingga terbentuk komunitas yang lebih kompleks. Berdasarkan kondisi komunitas awal pada habitat yang mengalami suksesi, ada dua tipe suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi pada habitat yang komunitas awalnya terganggu, sehingga hilang total dan mengakibatkan terbentuknya habitat baru. Gangguan tersebut dapat bersifat alami atau karena campur tangan manusia. Misalnya letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, endapan pasir di pantai, keluarnya lumpur panas, dan endapan lumpur di muara sungai. Sementara suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada habitat yang awalnya telah memiliki vegetasi yang sempurna dan kemudian mengalami kerusakan. Akan tetapi, kerusakan tersebut tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.